Rasanya kayak kerang rebus, amisnya ada, asinnya ada, lemaknya ada, dan ujung-ujungnya ketagihan. Wah, mantap, Rina. Irwan Bang. Silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu bilang apa nih, antara senang juga bangga dan bahkan akhirnya teman-teman juga datang ke tempat saya karena sebagian besar juga sudah saya kenal kebetulan. Alhamdulillah dan Surya. ya selamat datang di Desa Alunaga, Kampung Alunaga, salah satu desa binaan kami. Natural Aceh selama hampir 4 tahun. Jadi kita mulai dari PRB, dari lingkungan, ekosistem, restorasi mangrove sampai terakhir pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Ya, bisa dibagi beberapa website tempat kita. Saya Zainal, kebetulan ketua Natural Aceh. Terus ada Carla, manajer budidaya untuk peternakan tiram. Ada Pak, ini nanti manajer produksi yang luar, dan ada Rina, manajer. Pada hari ini yang mau menjumpai kita bersama untuk melihat yang seperti dijelaskan oleh Pak Zainal tadi, ada beberapa hal yang kita lakukan semuanya di sini. Di sini yang menjadi fokus utama saya adalah budidaya tiram, yang awalnya kita tahu bahwa tiram itu kalau di luar negeri yang saya lihat itu adalah makanan yang eksklusif dan mewah. Banyak sebagian orang-orang di luar negeri itu suka dengan tiram dan cara konsumsinya juga sangat eksklusif seperti itu. Nah, tapi di kenyataannya sekarang lebih ironis karena kita daerah pesisir yang menghasilkan tiram, namun petani tiramnya malah tidak berkembang dan cara mencari tiramnya juga sangat konvensional, yang artinya beresiko untuk kesehatan pencari tiram itu sendiri karena mereka berendam hampir 6-8 jam mungkin perharinya, dan itu sangat beresiko di kesehatan mereka dan bagaimana quality time mereka dengan keluarga, terus mengurus anak dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi kami pikir karena kita ada potensi di alam dan semangat juga ada kayak gitu, akhirnya kami mencoba untuk mengimplementasikan beberapa metode untuk budidaya tiram. Salah satunya dengan kolektor ban. Awalnya kolektor ban karena kami pikir kolektor ban itu ban itu kan limbah, ban motor yang menjadi limbah yang nggak diperlukan lagi oleh orang. Angkat si Pak, mau dilanjutkan ini? bisa perlu tenaga. Kalau yang di situ itu kalau ini nanti kalau dihitung yang Dalam
Ada yang mau coba rasa tidak mentah? Biasanya yang dari Jepang. Saya pernah waktu di Halmahera, tapi dia pakai ini, jadi kayak pakai salad ya. Enak banget, coba ya. Langsung geleser gitu kan. Ada asin-asinnya soalnya. Langsung geleser enak. Ulang-ulang proses percobaannya. Udah kami. Tantangan. Ini yang lagi coba tantangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mau coba tiram mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya, ketagihan atau? Yang kedua. Halo guys. Rina nggak makan nasi, dia makannya tiram. Gimana rasanya? Enak. Enak. Rasanya kayak kerang rebus. Amisnya ada, asinnya ada, lemaknya ada, dan ujung-ujungnya ketagihan. Wah, mantap. Rina. Antara yang memang boleh digabungkan produknya dengan yang lain. Ini yang sedang dimakan sekarang, siap saji. Jadi ini kerupuk siap saji. Kita punya 3 varian saat ini, yaitu original, Balado, dan jagung manis untuk varian rasanya. Tapi ini yang sedang dinikmati adalah original. Ya, walaupun kami produk baru juga nggak bisa langsung taruh harga tinggi, juga nggak bisa rendah, tapi ini sambil kami meningkatkan mutu, mungkin ke depan kalau memang ada perubahan harga, berarti itu karena ya mungkin kami tingkatkan lagi secara isinya, kuantitinya kayak gitu. Kalau hanya biasanya berapa nih, 70, mungkin jadi 100 gram dan bertambah untuk harganya juga. Kami juga lagi menyesuaikan dengan keadaan pasar dan tingginya peminat yang seperti dikatakan tadi, bahwa tujuan akhir adalah kepinginnya sampai B2B. Jadi orang nggak hanya pesan per PCS, tapi udah langsung per Kontainer. ya, amin, insya Allah. Ada contohnya nggak?